warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin berdiskusi mengenai sistem informasi manajemen. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Hai guys, perkenalkan nama aku. Halo guys, perkenalkan nama saya. Hai, perkenalkan saya. Hai guys, perkenalkan nama saya. Hai guys, perkenalkan saya. Tahap analisa dan investigasi sistem. Tahap analisa merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem agar sesuai dengan kebutuhan. Untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang antara lain meliputi yang pertama itu observasi langsung. Observasi langsung merupakan kegiatan mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu dilakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana melakukan suatu sistem. Yang kedua, wawancara. Memeriksa dan melakukan cross-check terhadap kebenaran data dan info yang sudah diketahui sebelumnya. 3. Kuesioner. Kuesioner bertujuan untuk menggali fakta dan memperoleh berbagai masukan dari responden. Yang keempat, sampling dokumen. Mengetahui secara tepat mengenai bentuk sistem informasi yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manajemen. Semua hal tersebut bertujuan agar mendapatkan kesimpulan secara detail. Yang pertama itu memahami sistem lama. Memahami sistem lama dengan mengamati dokumen-dokumen sistem yang telah ada pada perusahaan seperti bagan alir arus dokumen, bagan alir sistem, struktur organisasi, deskripsi jabatan, kode rekening, dan salinan dokumen-dokumen bukti transaksi. Yang kedua, evaluasi terhadap sistem yang ada. Evaluasi terhadap sistem yang ada, bagaimana kelebihan dan kelemahan sistem yang telah berjalan selama ini. Hal-hal apa saja yang bisa ditingkatkan efektivitasnya. Yang ketiga, memahami keinginan pemakai. Keinginan pemakai yang dimaksud ini mencakup kebutuhan-kebutuhan akan output sistem, serta model operasional sistem yang diinginkan. Yang keempat, kelayakan sistem. Studi kelayakan akan menilai dari berbagai sisi apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Yang selanjutnya yaitu tahap investigasi. Tujuan investigasi itu melihat dan mengevaluasi permintaan suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi atau yang disebut Bank Sispo. Ada 2 tahap investigasi dalam proses Bank Sispo, yaitu pertama studi awal. Studi awal untuk menentukan apakah permintaan Bank Sispo itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Kegiatannya meliputi mendefinisikan masalah, penjelasan prosedur sistem yang berjalan, membuat alternatif pemecahan masalah, mengevaluasi sistem yang sedang berjalan, dan yang kedua studi kelayakan untuk menentukan ruang lingkup sistem, perkiraan biaya, dan sumber daya dalam mendukung proyek Bank Sispo yang diusulkan. Kegiatannya itu meliputi membuat kesimpulan dari studi awal, menentukan alternatif pemecahan masalah yang sudah dibuat, dan dipilih melihat kelayakan sistem yang akan dibangun. E-commerce, pasar digital, dan barang digital. 8 keunikan fitur dalam e-commerce. Yang pertama, ada ubiquity, memiliki arti yaitu e-commerce dapat diakses dimanapun. Yang kedua, global reach, memiliki arti teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Yang ketiga, universal standard, sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Yang keempat, richness, fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Yang kelima, interactivity, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam, information density, total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Yang ketujuh, personalization atau customization, memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Yang kedelapan, sosial teknologi, dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Jenis-jenis e-commerce. Business to business, B2A, bentuk e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain. Yang kedua, business to consumer, B2C e-commerce. B2C adalah apa yang terjadi setelah B2B terjadi. B2C melibatkan perusahaan sebagai produsen barang atau jasa dan konsumen akhir sebagai pengguna produk.
Yang ketiga, consumer to consumer, C2C. 4, consumer to business, C2B. Kelima, business to administration, B2A. Dan consumer to administration, C2A e-commerce. Yang keenam, online to offline, O2O e-commerce, untuk bisnis e-commerce di Indonesia. Yang pertama, classify atau daftar iklan baris. Penyedia jasa iklan baris bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Yang kedua, marketplace C2C mempromosikan produk penjual saja tetapi juga memberikan layanan transaksi keuangan secara online, contoh Tokopedia dan Shopee. Yang ketiga, Shopee Mall, brand yang besar dan ternama dalam marketplace. Yang keempat, toko online B2C. Model bisnis ini juga termasuk sederhana, di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya sendiri secara online. Yang kelima, toko online sosial media, yaitu Facebook dan Instagram digunakan untuk menjual produk secara online. Yang pertama ada informasi jaringan. Data dan informasi diperlukan semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Dokumen informasi fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan data atau informasi non-fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Yang kedua, arus tersebut dewasa ini dikenal sebagai arus informasi jaringan. Yang ketiga, arus informasi vertikal adalah arus yang mengalir data dan informasi secara vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang keempat, arus informasi horizontal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat. Yang kelima, ada arus informasi organisasi subsistem. Informasi pemasaran dan perencanaan strategis adalah subsistem yang menghasilkan pemasukan nyata dari keseluruhan sistem. Yang keenam, organisasi menggunakan prinsip arus data dan informasi atau flow of information yang dijabarkan dalam bentuk prosedur tertentu. Cara komunikasi data yang digunakan sekarang, yang pertama ada otorisasi kantor, yang kedua stasiun kerja, ketiga surat elektronik, keempat konferensi elektronik, yang kelima ada konferensi dengan komputer, keenam ada telekonferensi, yang ketujuh ada surat dengan suara. Sistem informasi manajemen dan perannya dalam operasional sebuah perusahaan. Informasi di dalam sebuah perusahaan sangatlah penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan perusahaan. Perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya yang mengakibatkan pengambilan keputusan strategis yang tidak sempurna. Tujuan mendesain sistem baru adalah menyediakan informasi yang berkualitas. Sebuah perusahaan mendata hasil transaksi yang harus diolah agar menjalankan kegiatan sehari-hari seperti gaji karyawan, penjualan, dan pembayaran lainnya. Informasi bagi manajemen dan bagi pengambil keputusan. SIM digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri atas informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga, sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Dan lapisan puncaknya terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Pemanfaatan SIM dalam bisnis dan industri. Internet dan teknologi serta aplikasi-aplikasinya telah mengubah cara operasi bisnis dan cara orang bekerja. Penggunaan website memungkinkan perusahaan menjalankan proses bisnisnya juga membuat aplikasi e-bisnis. E-bisnis adalah penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan menguasai proses bisnis, e-commerce, enterprise collaboration antara sebuah perusahaan dengan konsumennya, supplier, dan stakeholder lainnya, serta pertukaran online informasi, uang, sumber daya, jasa, atau kombinasi dari semuanya merupakan e-bisnis. Sebuah bisnis mungkin menggunakan intranet, internet, extranet, dan network lainnya untuk mengimplementasikan beberapa sistem. Networking adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjalin dengan menggunakan sarana teknologi informasi berbentuk internet, intranet, dan extranet. Worker enterprise dapat memperoleh business value antara lain. Yang pertama, mengatasi hambatan waktu, karena dengan menggunakan IT jadi langsung dalam saat itu juga data sampai kepada pihak lainnya.
Yang kedua, mengatasi hambatan biaya karena lebih efisien, karena kita bisa lebih cepat. Yang ketiga adalah mengatasi hambatan struktural, pelaksanaan transaksi terhadap supplier dan customer dapat lebih fleksibel. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Sistem informasi manajemen mempunyai 3 tugas utama di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, mendukung proses bisnis dan operasional, yaitu proses bisnis ini memanfaatkan strategi strategis, taktis, dan operasional. Proses bisnis mencakup perancangan konsep bisnis, proses produksi, hingga strategi promosi untuk memasarkan produk maupun jasa. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Mendukung pengambilan keputusan bisnis yang efektif memerlukan kombinasi dari beberapa faktor yang terintegrasi, seperti pengumpulan informasi yang akurat, analisis data yang tepat, penggunaan alat analisis, konsultasi dengan tim. Yang ketiga ada mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif dalam bisnis berarti mengembangkan dan melaksanakan strategi yang efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan perusahaan dalam persaingan pasar. Selanjutnya ada peranan persaingan keuntungan strategis. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu yang lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa 1. Persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama. 2. Ancaman dari perusahaan yang baru. 3. Ancaman dari produk pengganti. 4. Kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Dan yang kelima, kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Selanjutnya, SIM dapat menolong perusahaan untuk yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, contohnya penggunaan ATM dalam perbankan, merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dan ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Dalam praktek sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan pemrosesan komputer. Manajemen data adalah proses pengumpulan data yang diorganisasikan. Manajemen data mencakup semua kebijakan alat dan prosedur yang meningkat pada data tersebut. Salah satu manfaat dari manajemen data adalah meningkatkan pendapatan dan laba. Permasalahan dengan memproses data tradisional adalah pengulangan data, kesulitan integrasi data, dan juga ketergantungan data. Yang terakhir adalah pendekatan Database Management System atau DBMS, mengkonsolidasi pencatatan data menjadi satu database yang dapat diakses dari berbagai aplikasi yang berbeda. Ada juga beberapa macam database. Yang pertama itu operasional. Operasional menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk bisnis. Yang kedua itu data warehouse. Database yang berukuran besar yang menyimpan data yang telah disaring atau diekstrak. Yang terakhir yang ketiga yaitu data mart. Data mart yaitu database yang menyimpan kumpulan data tertentu dari sebuah data warehouse. Prosedur yang harus dipasang untuk pengendalian sumber daya data. Yang pertama itu ada pembuatan backup arsip data, yang kedua penyimpanan data di lokasi yang terpisah untuk backup arsip. Yang ketiga, penentuan akses terbatas data berdasarkan penggunaan password. Adapun jenis-jenis jaringan. Yang pertama jaringan datacom berupa jaringan luas WAN, jaringan setempat LAN, dan jaringan metropolitan MAN. Aplikasi intranet adalah jaringan pribadi untuk mengakses informasi. Contoh perusahaan yang menggunakan aplikasi intranet yaitu Microsoft. Penggunaan intranet yaitu untuk mengakses ke grupware. Grupware adalah nama yang diberikan pada perangkat lunak yang digunakan dalam sistem pendukung untuk keputusan kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.